warga di sekitar Jalan Taman Siswa. Bahkan Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan Apakah Anda percaya cerita Babat Mataram yang menceritakan Panembahan Senopati membenturkan kepala menantunya Ki Ageng Mangir Wonoboyo ke Watu Gilang yang kini teronggok di titik nol Kota Gede? Jika Anda percaya sejarah leluhur itu, maka klaim kekerasan sudah dimulai sejak Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Kota Gede pada tahun 1586 bisa direnungkan. Praktik kekerasan itu sampai pun ketika kita merdeka tahun 1945 masih terasa. Bahkan setelah Bung Karno berpidato 1 Juni 1945 tentang Persatuan Indonesia dan musyawarah untuk mufakat, memilih jalan demokrasi untuk mendapatkan pemimpin negara atau pemerintahan, konflik kepentingan di ranah elite dan proletar masih sama-sama percaya jalan kekerasan. Hingga belum lama lalu, 4 Juni 2023, 400-an para pendekar PSHT dari beberapa wilayah, bukan hanya Bantul, menyerbu kota Yogyakarta pada 4 Juni 2023. Mereka hendak menangkap sendiri pelaku pengeroyokan salah satu anggota PSHT di Bantul. Sebenarnya, sehari setelah penganiayaan, kelompok korban sudah melaporkan ke Polres Bantul tanggal 29 Mei 2023. Tapi entah kenapa seminggu kemudian mereka hendak mencari sendiri si pelaku penganiayaan. Main hakim sendiri, jalan kekerasan masih diagul-agulkan. Menjelang Pilpres 2023 untuk Pilpres langsung yang kelima kalinya, bentuknya saja kini melalui berbagai platform yang disebut medsos. Namun praktik kekerasan verbal dan non-verbal terus berlangsung. Bahkan kekerasan yang dibungkus kitab undang-undang hukum pidana, UU ITE, kitab-kitab agama, atas nama baik dan kemuliaan leluhur, dan lain sebagainya. Di situ peradaban boleh terasa berwarna. Namun karakter manusia hanya di seputaran manusia baik dan tidak baik, manusia bodoh dan tidak bodoh, manusia sabar dan tidak sabar, manusia proporsional dan tidak proporsional. Makanya meskipun sebagai calon pendekar yang dalam inti ajaran perguruan silat secara universal adalah kelembutan dan welas asih, apalagi bersetia hati pada teratai, toh ketidaksabarannya membuat merasa berhak ambil jalan sendiri. Mungkin penilaiannya aparat penegak hukum dan kitab undang-undang hanyalah cara lain untuk berbuat tidak adil. Maka ketika 18 truk kepolisian Polda DIY akhirnya memulangkan 400-an calon pendekar itu ke berbagai wilayah sampai ke Solo Raya dan Magelang, ancaman mereka jika polisi tidak menepati janji untuk menegakkan hukum dengan menangkap pelaku kekerasan pada teman sependekaran mereka, kita siap perang. Perang dengan siapa? Alangkah kacaunya jika orang yang dicarinya juga menghimpun kekuatan dengan sesumbar yang sama. Kita juga siap perang. Tinggal siapa yang mendahului. Dan Mebler bersejarah di Dewantara Kirtigriya pun hancur berantakan. Padahal
yang mesti diperangi ialah para penegak hukum yang bekerja secara mengecewakan, tidak proper, cuma ngomdu, atau bahkan menyalahgunakan kekuasaan, dan terakhir korupsi. Dalam negeri hukum seperti yang ingin ditegakkan di Indonesia, mestinya yang diperangi ialah pembuat dan pemegang regulator itu. Apa regulasi hidup bermasyarakat? Ia menyerahkan permasalahan yang muncul dalam konflik sosial kepada aparat penegak hukum. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan, itu yang kita perangi. Bukan anggota masyarakat perang dengan anggota masyarakat. Sebagaimana hukum rimba dalam rantai makanan masyarakat hewan. Ketika masyarakat manusia belum mengenal Angelina Jolie dan Aldi Taher. Coba runut sejak dari cerita-cerita yang dilansir agama-agama itu. Ada anak sendiri hendak dikorbankan. Ada anak kecil yang dibunuh atas nama agama. Di Nusantara ini dipenuhi oleh sejarah konflik. Dari sejak Medang ing Mataram Kuna hingga Singosari, Mojopahit, dan kembali pada bumi Mataram di hutan Mentawai. Sampai kini, hidup dari konflik ke konflik. Perjanjian Giyanti bukan mengakhiri konflik Trah Mataram, tetapi muncul konflik-konflik baru di internal Trah atau klan mereka sendiri, terutama jika berkait dengan tahta kekuasaan. Lihat bagaimana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, mereka sudah perang terbuka di medsos. Apa yang mereka perdebatkan sama-sama tidak mutunya dengan kualitas adab yang sama-sama memprihatinkan. Prabowo Subianto merasa diuntungkan di tengah, tapi bagaimana nanti kalau Pilpres tidak satu putaran? Bagaimana bisa Jokowi mendukung Prabowo? Padahal senyampang itu antara Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, bahkan Ki Ageng Mangir masih sama-sama keturunan Prabu Brawijaya kelima dengan 70 istri yang melahirkan seratusan anak yang tersebar seantero Pulau Jawa dan Madura, bahkan mungkin pulau-pulau lainnya. Tapi bagaimana Panembahan Senopati bisa membenturkan kepala menantunya sendiri di Watu Gilang yang kini teronggok di titik nol Kota Gede Yogyakarta? Masuk akal? Jika tidak, kenapa dikekalkan dalam mitos-mitos macoisme? Ing Mataram Petengiro Inggil.